Mungkinkah bisa hidup tanpa kepala? Seekor kecoa bisa hidup tanpa kepala selama sekitar 3 minggu, dan kepala ular yang terpenggal dapat terus berfungsi selama sekitar 12 jam. Para ilmuwan bertanya-tanya bagaimana hewan lain bereaksi terhadap pemenggalan kepala. Pada tahun 2011, ilmuwan Belanda memutuskan untuk bereksperimen pada tikus. Yang sangat mengejutkan, mereka benar-benar mendeteksi aktivitas gelombang otak hewan tersebut setelah memenggal kepalanya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah hal yang sama terjadi pada manusia? Apa yang terjadi pada seseorang selama pemenggalan kepala? Giletin telah lama dianggap sebagai metode eksekusi yang paling manusiawi. Dan di Jerman misalnya, metode itu baru dilarang 44 tahun yang lalu. Mekanismenya dimaksudkan untuk menghasilkan kematian instan. Ketika pisau melewati leher, ini memotong sumsum tulang belakang dan arteri darah. Karena itu, sistem kardiovaskular berhenti mengirimkan oksigen dan zat penting lainnya ke otak. Dalam hitungan detik, ini berhenti berfungsi. Jadi, dengan pemenggalan kepala, para tahanan terbebas dari kematian lambat dan menyakitkan. Tetapi ada beberapa kasus dalam sejarah yang membuat kita ragu kalau giletin itu manusiawi. Hal ini tampaknya dikonfirmasi oleh insiden yang terjadi di Prancis pada tahun 1905. Orang-orang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi Henri Langlois yang dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal. Di Prancis, metode hukuman terpidana ini juga dianggap sebagai acara hiburan tersendiri. Ketika kepala Henri yang terpenggal jatuh ke dalam keranjang, orang-orang memperhatikan bahwa matanya terus bergerak. Hanya ada 2 dugaan, apakah itu kejang sekarat atau dia benar-benar sadar kembali. Dalam percobaan para ilmuwan Belanda dengan tikus, momen ini ditangkap oleh sebuah elektroensepalograf yang mereka hubungkan ke otak hewan tersebut. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa aktivitas otak bertahan pada frekuensi tingkat kesadaran. Itu berlangsung selama hampir 4 detik setelah pemenggalan kepala. Dan kemudian, sekitar 1 menit, gelombang listrik besar perlahan bergerak melalui otak tikus. Ternyata gelombang seperti itu bisa saja muncul di kepala Henri yang matanya terus bergerak bahkan setelah pemenggalan kepala. Tapi apa yang memicunya? Masalahnya, di antara penonton eksekusi Henri, ada seorang dokter bernama Gabriel Brieux. Dia sering menghadiri prosedur semacam itu karena kepentingan medisnya dan memperlakukannya tanpa ekspresi. Tapi tidak kali ini. Ketika dokter memperhatikan bahwa wajah kepala yang baru terpenggal itu mulai berkedut, dia memanggil nama si kepala. Saat itulah mata pria yang dieksekusi itu menatap langsung ke mata Brieux. Dokter memanggilnya sekali lagi dan mata Henri menatap dokter itu lagi. Sangat mungkin Brieux menciptakan rangsangan emosional yang memicu aktivitas gelombang otak pria yang meninggal itu. Tetapi bagaimana jika dengan bantuan induser tambahan bisa diperpanjang? Fakta bahwa otak manusia dapat berfungsi bahkan setelah pemenggalan kepala dikonfirmasi oleh kasus aneh lain yang melibatkan giletin. Itu terjadi selama Revolusi Prancis pada eksekusi seorang wanita bangsawan bernama Charlotte Corday yang sangat mengejutkan para hadirin. Setelah pisau menggorok leher wanita itu, wajah Charlotte menunjukkan ekspresi marah dan pipinya tampak memerah. Reaksi kepala yang terpenggal seperti itu dapat dijelaskan dengan eksperimen Robert Cornish, seorang ahli fisiologi Amerika. Dia menemukan cara untuk menjaga sirkulasi dalam tubuh yang mati. Untuk mencapainya, dia menggunakan metode yang cukup aneh, suntikan antikoagulan dan adrenalin yang dikombinasikan dengan mengayunkan tubuh di atas papan jungkat-jungkit untuk mengguncang darah. Itu berhasil, bahkan membantu Cornish menghidupkan kembali seekor anjing mati. Bagaimana ini terkait dengan Charlotte? Algojo menganggap sekedar hukuman mati belum cukup. Dia menjambak kepala yang terpenggal, mengejeknya dan menamparnya. Mungkin tamparan itu berfungsi sebagai rangsangan fisik yang membuat perempuan itu sadar kembali untuk beberapa saat. Tapi bagaimana jika kepala yang terpenggal menempel pada tubuh sementara aktivitas gelombang otaknya berlanjut? Sejauh ini operasi semacam itu tampaknya mustahil. Karena dalam pembedahan tidak ada cara untuk menyambung kembali sumsum tulang belakang yang terputus. Masalahnya adalah ia memiliki beberapa jenis jalur saraf. Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan menyatu kembali. Michael Sarr, mantan ahli bedah dari Minnesota Mayo Clinic dan editor jurnal bedah,
menjelaskan ketidakmungkinan transplantasi kepala pada contoh bagaimana saraf lengan bersatu kembali. Jika pergelangan tangan Anda diamputasi dan kemudian disambungkan kembali, Anda akan dapat memulihkan kapasitas kerjanya sepenuhnya. Tetapi jika lengan Anda diamputasi, lengan Anda tidak akan berfungsi lagi setelah transplantasi. Pada anggota tubuh yang terputus, saraf sudah mati dan tidak dapat dipulihkan. Dan saraf hidup yang tersisa di tubuh hanya dapat tumbuh di satu kaki. Tidak cukup bagi kepala untuk memulihkan semua fungsinya setelah transplantasi. Tapi ada ahli bedah yang tidak sependapat. Dia mengaku dia siap memulai transplantasi kepala manusia segera. Dia adalah Sergio Canavero, ahli bedah kehidupan nyata yang kontroversial dengan reputasi yang meragukan. Terlepas dari semua larangan, kata dokter, dia sudah melakukan transplantasi kepala pada monyet. Menurutnya operasi itu sukses dan hewan itu bahkan bisa berjalan. Sekarang, dokter siap melakukan hal yang sama pada manusia. Hampir tidak ada yang percaya pada keberhasilan operasi hewannya. Oleh karena itu, komunitas medis di Amerika Serikat dan Eropa menentang proyek tersebut dan tidak memberikan izin kepada dokter untuk melakukan eksperimen semacam itu pada manusia. Tetapi Sergio tidak menyerah, karena transplantasi jantung, tangan, dan wajah pada awalnya dirasakan dengan cara yang sama. Dia bahkan menemukan seorang sukarelawan yang setuju untuk menjadi transplantasi kepala penuh pertama, meskipun resiko tinggi dari operasi yang fatal. Dan orang itu adalah Valery Spiridonov, seorang programmer Rusia. Dia menderita atrofi otot tulang belakang bawaan, kelainan yang membuat otot lebih lemah dan menyebabkan masalah dengan gerakan. Namun di saat-saat terakhir, Valery menolak operasi tersebut. Kemudian Canavero memutuskan untuk menjalankan rencananya dengan bantuan seseorang yang tidak akan pernah menolak. Di bawah bimbingan dokter, ahli bedah Tiongkok berhasil mencangkokkan kepala satu orang mati ke orang yang lain. Mereka adalah yang pertama di dunia yang melakukan operasi semacam itu. Para dokter berhasil menghubungkan tulang belakang, saraf, dan pembuluh darah. Menurut Canavero, itu adalah gladi resik sebelum memindahkan kepala ke orang yang masih hidup. Selain itu, dia telah memberikan harga untuk melakukan prosedur ini. Dan harganya $100 juta. Jadi, jika Anda tidak memiliki uang sebanyak itu di celengan Anda, hati-hati, awas kepala ya.